Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman saudara-saudaraku, ini masih di jam hampir jam 3 subuh ya. Saya datangi seseorang yang mengaku sebagai syekh, yang mengaku sebagai ulama ya. Kita akan coba datangi. Saya nggak percaya teman-teman kalau memang seorang syekh itu ya ada di dalam seperti ini nih ya. Apalagi dia mengundang dengan bahasa-bahasa kasar. Ya, ikuti terus perjalanan saya teman-teman. Saya mohon doa dan dukungannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Aku Syekh Kubro. Syekh Kubro. Ada perlu apa ngundang saya larut malam begini? Aku sengaja mengundang datang kemari Kenapa? karena saya sudah banyak melihat video-video yang seolah-olah dirimu yang paling kuat dan paling hebat. Oh, kamu melihat video saya? Dan ada lagi, kamu mencoba menyembuhkan target santet saya. Target santet kamu? Siapa itu? Pak Hadi. Pak Hadi. Oh, Pak Hadi. Coba lampunya terangin, biar kelihatan nih yang ngakunya sebagai syekh teman-teman. Ya. Jadi syekh itu seperti ini. Yang dianggap dia. Menurut dia seperti ini teman-teman. Jadi apa sangkut pautnya kamu dengan Pak Hadi? Sangkut paut aku dengan Hadi itu ada seseorang yang datang ke diamanku meminta Pertolongan. membuat sengsaranya Hadi. Oh, jadi ada seseorang yang datang ke tempat kamu mau membuat Pak Hadi hidupnya sengsara. Benar sekali. Terus Dan kenapa dirimu menyembuhkan itu? kamu dibayar berapa? Saya tanya dulu. Tidak mahal, hanya 13 juta aku dibayar. 13 juta. Kamu mengaku syekh, tapi kamu terima pasien untuk nyakitin orang. Itu syekh apa kamu? Kamu syekh apa dukun? Aku sih Setan apa syekh dukun? Apa dukun kamu itu? Kamu kayaknya setan kamu, bukan dukun. Bukan syekh kamu tuh. jaga omonganmu. Emang kenapa? Aku ini memang syekh. Siapa yang menyebut kamu syekh? Banyak orang dan semua pasien yang datang ke tempatku itu memanggilku syekh. Oh, kamu tuh seorang dukun, bukan seorang syekh. Saya tidak ada yang seperti kamu. Wujudnya tidak ada yang seperti kamu. Jangan sotak. Siapa nama kamu? Syekh Kubro. Nih teman-teman, yang mengaku dirinya syekh, tapi dia terima pasien, dia zalim kepada orang. Namanya Syekh Kubro, teman-teman ya. Jadi saya bertemu di jam 3 pagi ini teman-teman. Itu atas dasar dia tidak terima saya menyembuhkan Pak Hadi. Pak Hadi itu adalah seorang pasien saya. Ya, pasien saya, dan saya datang ke tempatnya Pak Hadi teman-teman. Ternyata yang ngerjain Pak Hadi, yang sihir Pak Hadi itu tuh jaraknya hanya 4 kilo teman-teman dari kediamannya Pak Hadi. Ya, dia tidak menghubungi saya, tapi ketika saya datang ke rumahnya Pak Hadi, ada seseorang anak muda yang mengatakan saya dipanggil sama seorang syekh begitu untuk bertemu. Jadi dia ini mengirimkan surat, itu bertuliskan sebuah tantangan dan alamat teman-teman. Makanya saya datang ke sini, saya tanya-tanya dengan keluarganya Pak Hadi. Pak Hadi tahu ya, ini salah satu keluarga dari Pak Hadi ada di belakang kamera teman-teman, dia melihat. Jadi mau kamu apa? Sudah jelas aku menantangmu. Buktikan ilmu kamu. Kamu sudah zalim kepada orang. A'udzu bikalimati la ilaha illallah. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Inna qad qutila bil fa'in tawla faqalas billahi min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillah. Ternyata ini bukan syekh, teman-teman, setan ya, bukan syekh, tetapi setan dia, teman-teman. Dia adalah dukun yang menerima pasien untuk terima permintaan pasien dia itu untuk zalim kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Ya Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu akan saya lumpuhkan di sini. Kamu sudah membawa-bawa nama ulama, gelar ulama. Kamu ngaku-ngaku syekh, ternyata kamu adalah seorang dukun. Dan saya lumpuhkan kamu adalah urusan saya. Sekarang kamu menjadi urusan saya. La ilaha. Tunjukkan saja sampai Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, teman-teman ya. Jadi itu penjelasannya, teman-teman. Banyak orang yang mengaku sebagai syekh, sebagai tokoh ulama, ternyata dia adalah seorang dukun. Apalagi mengaku bisa melakukan pesugihan ilmu putih, tidak memakai tumbal, bisa menarik harta karun segala macamnya. Itu teman-teman. Itu laporan itu sudah banyak sekali masuk kepada saya, dan saya katakan semua itu bohong, tidak ada. Itu hanya permainan seorang dukun saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Hamba hanya minta kepadamu ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Allahu Akbar. Saya akan coba kunci badannya dulu, teman-teman. Nanti saya akan kuras energinya. Maju kamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha Allahu Akbar. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Kita akan kunci badannya. Inna qad qutila bil fa'in wa faqlas billah min syarri ma khalaq. Allahu Akbar. Bismillah. Ya, buat teman-teman saudara-saudaraku, jadi saya dulu pernah menjelaskan masalah Ustadz, masalah Syekh,
orang mengaku keturunan wali, ya, mengaku punya ilmu wali, tetapi mereka kelakuannya sama seperti dukun. Mereka adalah seorang oknum yang mengaku sebagai ulama-ulama, ya. Dengan membawa nama ulama itu mereka bisa orang bisa percaya sama mereka, padahal dia adalah dukun, teman-teman, dan orang tidak tahu dia adalah seorang dukun. Waktu itu banyak sekali laporan masalah penarikan uang goib, penarikan harta Soekarno, penarikan pesugihan ilmu putih tanpa adanya tumbal, ya. Terus ada juga yang masalah uang yang kita belanjakan tetapi bisa kembali lagi. Itu ada, teman-teman. Jadi orang itu hanya diberi uang 100.000, mau belanja apa saja yang nominalnya 100.000, tetapi uang itu tidak akan pernah habis. Itu adalah salah satu orang pesugihan, teman-teman, ya. Saya bisa katakan seperti itu, ya, karena ada seseorang yang memang ingin membuktikan, datang ke tempat saya membawa uang itu, teman-teman, ya, membawa uang itu. Ternyata ketika saya cabut rajahannya, cabut asmanya, saya buang khodamnya, ternyata itu adalah seperti kertas putih. Ya berbeda-beda, teman-teman, ya. Ada yang daun, ada yang kertas putih. Itu saya buktikan di situ, teman-teman. Itu waktu itu, teman-teman, sudah lama. Jadi ada orang yang penasaran, apakah benar uang ini tidak akan bisa habis. Ketika saya lepas semuanya, berubah menjadi kertas putih biasa, teman-teman. Yang ada tulisan seperti Arab gundul begitu, ya. Itu adalah rajahannya seseorang. Itu dia dapat, dia bilang, saya dapat ini dari kiai, kata dia gitu. Saya bilang, ini nggak boleh digunakan. Kita sama saja menipu orang, ya. Jadi seperti itu, teman-teman, penjelasan-penjelasan. Dan Pak Hadi ini, dia itu hanya meminum minyak bidara saja, ya. Terus saya diundang, dia sembuh, saya diundang ke rumahnya beliau. Ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Hadi, ada seorang anak muda yang datang membawa surat, ya. Ketika dibaca dengan keluarganya Pak Hadi, teman-teman, surat itu berisi sebuah tantangan dan alamat yang seharusnya saya datangi, teman-teman. Ini keluarganya Pak Hadi, ada 2 orang yang ikut saya langsung, dan saya mohon maaf saya tidak bisa kasih tunjuk karena ini adalah sebuah privasi, ya. Karena teman-teman lihat saja di video saya, tidak ada sedikit pun, tidak ada video yang masalah pengobatan, tidak ada, teman-teman, ya. Karena nanti kalau banyak yang permintaan coba tunjukin gitu, nanti saya akan coba buatkan hanya satu saja. Tidak saya mau buat banyak-banyak, karena itu saya harus menjaga privasi seseorang, begitu, teman-teman. Kalau saya sampai buka privasi seseorang, itu sama saja saya membuka aib seseorang, begitu, ya. Jadi orang ini tidak layak, teman-teman. Dia seperti ini, teman-teman, ya. Bukan saya yang melumpuhkan, tetapi saya hanya berdoa kepada Allah, meminta keadilan kepada Allah atas kezaliman para dukun yang memang mereka berbuat zalim kepada orang lain menggunakan ilmunya sendiri, begitu. Oke, ya, teman-teman, ya, itu penjelasan. Jadi intinya sesibuk apapun saya, teman-teman, saya tetap coba cari waktu untuk bisa balas pesan-pesan dari teman-teman itu, teman-teman, ya. Jadi yang memang masalah sekarang ini saya sungguh repot sekali, sungguh sibuk sekali, teman-teman, karena banyaknya permintaan. Dan juga ini, ya, ini saya jelaskan lagi, minyak bidara sekarang sudah ada 2 versi, teman-teman. Satu yang ukuran besar, satu ukuran kecil, ya. Jadi yang ukuran besar itu saya buat, nanti saya jamak, teman-teman. Saya jamak agar bisa digunakan banyak orang, begitu, teman-teman, ya. Hanya khusus anggota keluarga saja, ya. Tapi nanti ada yang mau memesan, namanya siapa saja, begitu. Nanti saya akan coba, nanti saya akan jamak nama-nama itu agar bisa memakai 1 botol saja, teman-teman. Itu ukuran besar, segini, teman-teman, 500 ml, setengah liter. Kalau yang ukuran kecil, saya katakan kenapa tidak bisa, karena tidak akan cukup, ya. Hanya untuk pengobatan dia saja tidak cukup, teman-teman, hanya 1 botol, begitu. Makanya saya bilang kalau saya sudah asma, berarti tidak bisa digunakan orang lain karena tidak akan cukup, begitu, teman-teman, ya. Jadi kasihan nanti dia selalu ini terus. Lebih baik saya sediakan yang besar karena teman-teman banyak permintaan juga. Alhamdulillah baru saya itu, dan labelnya juga baru, teman-teman, ya. Jadi saya beri label biar penjelasan di situ itu untuk penyakit apa saja, begitu, ya. Jadi teman-teman bisa tahu nanti dari situ, dari botolnya itu, teman-teman. Kalau yang bungkus wadah kecil itu tidak ada memang, begitu, ya. Jadi dia memang
berbeda teman-teman, tapi isinya tetap sama. Hanya saja minyak itu semuanya sama, asmanya saja yang berbeda teman-teman, karena orang kan punya tujuannya masing-masing begitu. Oke, saya akan coba buka kuncinya. Orang ini tidak pantas untuk dia seperti ini teman-teman. Saya akan lumpuhkan dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. Ini malam terakhir kamu. Kamu tidak akan bisa lagi zalim kepada orang dengan mengaku-ngaku seperti itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin kami lumpuhkan. Buktikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu akbar. Maju. Allahu akbar. Saya lumpuhkan dia teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, tunjukkan kuasa. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu geni. Qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadran abad-abadan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, itu juga masalah kulhu geni. Ya, bisa semua orang itu mempelajari, semua orang tuh bisa teman-teman. Hanya saja tergantung tujuan mereka untuk apa. Hanya sekedar punya-punya saja atau untuk mereka mau sombong. Tetapi ya rata-rata orang yang punya ilmu sedikit saja orang sudah merasa sombong teman-teman. Jadi maka dari itu bukan saya tidak mau memberikan, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, jangan pernah percaya dalam hal apapun itu yang orang mengatakan bisa ngambil uang goib, bisa ngambil harta Soekarno, bisa ngambil harta karun, bisa melakukan pesugihan ilmu putih atau tidak ada tumbal. Jangan pernah percaya teman-teman. Itu adalah kelakuannya para dukun teman-teman. Itu saja ya, mungkin sampai sini dulu. Jika teman-teman ingin menjalin silaturahmi dengan saya, silahkan hubungi WhatsApp saya yang ada di bawah sini. Dan juga yang masalah konsultasi, ingin memesan, ingin tahu minyak bidara, silahkan hubungi nomor saya yang ada di bawah ini teman-teman ya. Nanti saya akan coba balaskan satu persatu ya. Dan memang saya jarang bisa angkat telepon teman-teman. Hanya itu saja, cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Ada Pranah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.